Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panji Bakal Hidayat dari NPM 1601100240067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mixed dentition analysis atau analisis gigi campuran Moyers. Baik, yang pertama adalah tujuan analisis dari mixed dentition analysis. Oke, untuk tujuan utama dari Moyers Mixed Dentition Analysis yaitu untuk mengevaluasi hubungan ukuran gigi dan ruang yang tersedia. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk menilai apakah ada kesesuaian antara ukuran gigi di gigi yang akan erupsi dengan ruang yang tersedia di dalam lengkung rahang selama periode gigi campuran. Selanjutnya, untuk memprediksi ukuran kaninus dan premolar yang belum erupsi. Ini adalah elemen kunci. Moyers Analysis membantu memperkirakan ukuran lebar mesiodistal gabungan dari gigi kaninus atau gigi taring dan dua premolar atau gigi geraham kecil permanen yang belum muncul ke permukaan. Selanjutnya, untuk menentukan ketersediaan ruang. Berdasarkan prediksi tersebut, analisis ini kemudian digunakan untuk menentukan apakah ada cukup ruang di lengkung rahang untuk mengakomodasi erupsi normal semua gigi permanen. Ini penting untuk mengidentifikasi potensi crowding atau spacing di kemudian hari. Selanjutnya adalah prosedur analisis. Baik, yang pertama ada prosedur dalam lengkung mandibula atau rahang bawah. Yang pertama, pengukuran gigi incisivus. Nah, ukur lebar mesiodistal tersebar dari keempat gigi incisivus mandibula menggunakan alat pengukur gigi atau pengukur Boli. Catat nilai-nilai ini pada formulir analisis gigi campuran. Kemudian menentukan ruangan yang dibutuhkan untuk incisivus. Tentukan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk kesejajaran gigi incisivus. Atur pengukur Boli ke nilai yang sama dengan jumlah lebar incisivus sentral kiri dan incisivus lateral kiri. Tempatkan satu titik pengukur di garis tengah puncak alveolar antara incisivus sentral dan biarkan titik lainnya berada di sepanjang garis lengkung gigi di sisi kiri. Tandai titik yang tepat di gigi atau model tempat permukaan distal incisivus lateral akan berada setelah sejajar. Ulangi proses ini untuk sisi kanan. Kemudian menghitung ruang yang tersedia. Hitung ruang yang tersedia setelah gigi incisivus sejajar. Caranya adalah dengan mengukur jarak dari titik yang ditandai pada garis lengkung, kemudian ke permukaan mesial molar permanen pertama. Jarak ini adalah ruang yang tersedia untuk kaninus dan dua premolar, serta untuk penyesuaian molar yang diperlukan setelah gigi incisivus sejajar. Catat data ini untuk kedua sisi pada formulir analisis gigi campuran. Dan yang terakhir, memprediksi ukuran kaninus dan premolar mandibula. Prediksi ukuran gabungan lebar kaninus dan premolar mandibula. Ini adalah contoh gambar dari formulir analisis gigi campuran untuk mencatat nilai-nilai. Kemudian ada long method. Bagi yang kurang berpengalaman atau tanpa sefalometri dan metode alat presisi, disarankan untuk menggunakan tingkat prediksi 75% secara lebih konservatif. Prediksi lebar gabungan kaninus, premolar pertama dan premolar kedua dilakukan menggunakan tabel probabilitas. Cari nilai yang paling mendekati jumlah lebar keempat gigi incisivus mandibula pada kolom kiri tabel mandibula. Di sebelah kanan ada deretan angka yang menunjukkan kisaran nilai untuk semua ukuran kaninus dan premolar yang akan ditemukan untuk incisivus dengan ukuran yang ditunjukkan. Sebagai contoh, untuk incisivus kecil dengan lebar gabungan 22,0 mm, lebar gabungan kaninus dan premolar mandibula berkisar dari 22,6 mm pada tingkat kepercayaan 95% hingga 18,7 mm pada tingkat 5%. Ini berarti bahwa dari semua orang yang memiliki incisivus bawah berukuran 22,0 mm, 95% akan memiliki lebar kaninus dan premolar total 22,6 mm atau kurang. Tidak ada satu angka pun yang dapat mewakili jumlah kaninus premolar yang tepat untuk semua orang, karena ada rentang lebar gigi posterior bahkan ketika incisivus identik. Nilai pada 75% dipilih sebagai perkiraan karena terbukti paling praktis dari sudut pandang klinis. Dalam kasus ini nilainya adalah 21,4 mm, yang berarti 3 dari 4 kaninus dan premolar akan berjumlah 21,4 mm atau kurang.
Secara teoritis, seseorang harus menggunakan tingkat probabilitas 50% karena setiap kesalahan kemudian akan terdistribusi secara merata di kedua arah. Namun, secara klinis kita membutuhkan lebih banyak perlindungan pada sisi bawah atau crowding daripada sisi atas atau spacing. Berikut adalah contoh gambar dari tabel probabilitas yang dipakai untuk menghitung long method. Kemudian ada short method atau metode singkat. Short method ini lebih pendek dan kurang presisi, tidak memperhitungkan dimorfisme seksual. Yang pertama caranya adalah jumlahkan lebar incisivus mandibula dan bagi dua, lalu tambahkan 10,5 mm ke nilai yang diperoleh untuk memprediksi lebar gabungan caninus dan premolar mandibula. Selanjutnya tambahkan 11,0 mm ke nilai yang diperoleh untuk memprediksi lebar gabungan caninus dan premolar maxilla. Kemudian catat nilai estimasi pada formulir analisis gigi campuran. Kemudian hitung ruang yang tersisa untuk penyesuaian molar. Selanjutnya ada prosedur pada lengkung maksila. Prosedur untuk lengkung maksila serupa dengan prosedur pada lengkung mandibula. Namun ada dua perbedaan penting. Yang pertama, digunakan tabel probabilitas yang berbeda untuk memprediksi ukuran caninus dan premolar maksila. Kemudian diperlukan penyesuaian untuk overjet atau jarak horizontal antara permukaan incisivus atas dan incisivus bawah saat menghitung ruang yang akan ditempati oleh incisivus maksila yang sejajar. Penting juga untuk lebar incisivus mandibula digunakan sebagai dasar prediksi untuk gigi caninus dan premolar baik di lengkung mandibula maupun maksila. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.